Soal nomor berikutnya, soal nomor 14. Di antara senyawa garam berikut yang dapat mengalami hidrolisis total jika dilarutkan dalam air adalah, oke, ini ada hidrolisis, ada kata total, sama garam. Nah, garam itu adalah hasil penggabungan antara asam dan basa, kation dan anion yang berasal dari asam dan basa. Contoh, misal asamnya adalah HCl, terus basanya adalah NaOH. Maka garamnya itu adalah, kita ambil kation dari basa Na, kita ambil anion dari asam Cl. Nah ini garamnya NaCl. Begitu. Nah, sama halnya dengan garam-garam yang di sini, dia terdiri dari kation dan anion yang berasal dari asam dan basa. Nah, kata kunci kedua adalah hidrolisis. Syarat garam terhidrolisis, dia punya kation atau anion yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Nah, kalau total berarti dua-duanya kationnya dari basa lemah, anionnya berasal dari asam lemah. Jadi kedua ionnya berasal dari yang lemah ya, asam basa lemah kalau untuk yang hidrolisis total. Nah, mari kita identifikasi untuk yang A dulu. Nah, untuk yang A dulu, ini terdiri dari NH4 sama SO4. Untuk NH4, dia berasal dari basa NH4OH. Ini basa lemah. Sedangkan untuk SO4, dia berasal dari H2SO4. Ini asam kuat. Berarti, apakah ini terhidrolisis total? Jawabannya tidak. Karena satu lemah, satu kuat. Sekarang, yang ini Na2CO3, berarti Na itu asalnya dari NaOH, ini basa kuat. Berarti otomatis bukan ya. NH4Cl ini NH4 itu berasal dari NH4OH, basa lemah. Kemudian Cl itu berasal dari HCl, ini asam kuat. Nah, ini bukan juga ya. Terus kita lanjut untuk yang ini CH3COONA. Na berasal dari NaOH, basa kuat. Salah ya, kan kuat. Nah, sekarang yang terakhir. Ini ada CH3COONH4. Berarti ini NH4 plus itu berasal dari NH4OH, basa lemah. Kemudian CH3COOH ini berasal dari asam lemah. Nah, ini keduanya lemah ya. Berarti garam yang terhidrolisis sempurna adalah yang E, CH3COONH4. Selesai soal nomor 14. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 15. Ke dalam 25 ml larutan asam asetat itu CH3COOH dengan Ka sekian dimasukkan 25 ml larutan NaOH 0,1 molar. Ternyata dihasilkan larutan penyangga dengan pH sama dengan 5. Molaritas CH3COOH semula adalah, oke, yang pertama kita perlu reaksikan dulu ya. Kenapa? Karena ini ada asam dan basa dicampur. Kemudian di sini kan ada kata istilah larutan penyangga. Nah, larutan penyangga itu kata kunci yang paling penting adalah asam dan basa konjugasi. Atau kalau basa berarti sama asam konjugasinya. Yang lemah ya, ini kan asam asetat nih, yang lemah. Berarti CH3COOH ini asamnya, CH3COO- ini adalah basa konjugasinya. Selanjutnya, karena asam asetat dan NaOH ini direaksikan, mari kita hitung dulu mol mula-mula dari masing-masing ya. Asam asetat ini kan ada volumenya 25 ml. Nah, tapi molaritasnya nggak diketahui. Sehingga mol CH3COOH mula-mula itu adalah molaritasnya dikali volume. Molaritasnya kita anggap aja sebagai A. Karena nggak tahu ya, volumenya 25. Berarti
mol CH3COH adalah 25A. Sedangkan untuk mol dari NaOH, ini rumusnya sama, M dikali V. Molaritasnya adalah 0,1. Volumenya adalah 25 ml. Berarti mol NaOH adalah 2,5 milimol. Nah, kita masukkan saja ke dalam skema reaksi ini. Mula-mula bereaksi sisa. Mula-mula asamnya adalah 25A. NaOH-nya adalah 2,5. CH3CO- awalnya belum ada. Nah, sekarang NaOH semuanya habis bereaksi. Jadi 0 sisanya. Nah, CH3COH juga ikut bereaksi sebanyak NaOH karena koefisien sama-sama 1 ya. Jadi NaOH berkurang 2,5, CH3COH juga berkurang 2,5. Sehingga sisa CH3COH adalah 25A dikurangi 2,5. Sedangkan CH3CO- dia akan bertambah. Bertambah berapa? 2,5 juga. Kenapa sama kayak NaOH? Karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi awalnya nggak ada, ketambahan 2,5. Berarti sekarang nih 2,5. Nah, larutan penyangga asam yang paling penting itu rumusnya adalah seperti ini. H plus kita akan sama dengan Ka dikali Na per NBK. Na ini adalah mol asam, NBK adalah mol basa konjugasi. Nah, sekarang konsentrasi H plus ini kita hitung dulu. Dapat dari mana? Dapat dari pH. Kalau kita udah tahu pH, maka konsentrasi H plus itu akan sama dengan 10 pangkat minus pH. Karena pH-nya 5, berarti 10 pangkat minus 5. Kita masukkan konsentrasi H plus 10 pangkat min 5. Ka 1 kali 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5. Na, ini ya, 25A minus 2,5. 25A minus 2,5 per NBK-nya 2,5. Dari sini kita bisa coret. Ini sisa 1 berarti ya. Ini 2,5-nya pindah aja. Jadi 2,5 sama dengan 25A dikurangi 2,5. Kita pindah ruas. Ini jadinya 5. 25A masih. Sehingga A sama dengan 5 per 25. 5 per 25 ini berarti adalah 0,2 molar. Nah, tadi kan konsentrasi dari CH3COH semula ya, mula-mula awal. Berarti kalau ditanya molaritas asam asetat semula adalah ya A ini 0,2. Jawabannya adalah B. Soal berikutnya, molaritas dari larutan basa lemah MOH dengan Kb 10 pangkat min 5 yang memiliki pH 11 adalah 0,001 molar. Oke, berarti kita perlu membuktikan ya. Rumus basa lemah itu seperti ini. Larutan basa lemah, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi senyawa basa. Kita cari dulu aja pH-nya dari sini. Kb-nya kan adalah 10 pangkat min 5. Konsentrasinya di sini 0,001. Berarti konsentrasi OH- di sini adalah akar dari 10 pangkat 5 kali 0,001 berarti 10 pangkat min 4. Setelah itu kita hitung POH, yaitu minus log konsentrasi OH- sama aja minus log 10 pangkat min 4. POH-nya adalah 4. Nah, kalau POH-nya 4, kita bisa hitung pH-nya. pH itu sama dengan 14 dikurangi POH. 14 dikurangi 4, hasilnya adalah 10. pH-nya harusnya 10 ya, tapi di sini 11. Berarti pernyataan ini salah. Soal nomor 16 selesai. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Urutan tingkat kelarutan garam sulfat alkali tanah dari yang terbesar, yang tepat adalah berarti dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Oke, alkali tanah itu golongan 2A. Dia kalau membentuk sulfat itu ada trennya ya. Kalau dari atas ke bawah kan di tabel periodik itu Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Nah, kalau membentuk sulfat, yang paling sukar larut itu adalah
BaSO4 ini paling sukar larut. Sukar larut. Semakin ke atas, dia akan semakin mudah larut, gitu ya. Jadi MgSO4 ini lebih mudah larut daripada BaSO4. Berarti kalau diurutkan kelarutannya dari yang terbesar, kelarutan terbesar itu berarti semakin mudah larut ya. Semakin mudah larut, kelarutannya semakin besar. Berarti kelarutan terbesar di sini adalah, karena ini BE nggak ada di opsi jawaban, kita silang aja. MgSO4, dia yang paling mudah larut. Disusul dengan CaSO4, SrSO4, baru BaSO4. So, jawabannya adalah kelarutan terbesar MgSO4, disusul CaSO4, disusul SrSO4, disusul BaSO4. Jawabannya adalah yang A. Kelarutan sulfatnya teman-teman perlu ini ya, hafalan ya. Ini biasanya sih di materi kelas 12 bagian kimia unsur ya. Tapi itu untuk kurikulum lama sih. Kalau kurikulum baru mungkin nanti bisa disesuaikan. Dicari saja ya. Next, lanjut soal nomor 18. Urutan keasaman yang benar dari senyawa berikut dari kecil ke besar adalah, oke, tingkat keasaman. Keasaman itu bisa kita lihat dari kemudahan melepas atom H atau H+. Nah, sulit atau mudahnya suatu senyawa melepas atom H atau H+, itu ada berbagai faktor. Nah, faktor yang salah satunya yang mempengaruhi adalah ukuran atom yang mengikat H. Makin besar ukurannya, maka semakin mudah melepas H. Begitu. Nah, kalau di sini kan ada HF, HCl, HBr, HI. Pengikat H itu kan di sini adalah F-nya kan? F, Cl, Br, dan I. Kalau dari tabel periodik, dari atas ke bawah tuh urutannya udah pas nih. F, Cl, Br, I. Kan semakin ke bawah letak di tabel periodik, maka ukurannya akan semakin besar, jari-jarinya semakin besar. Berarti kan di sini kan urutan jari-jari itu I lebih besar dari Br, lebih besar dari Cl, lebih besar dari F. Berarti otomatis kemudahan melepas H urutannya juga sama kayak jari-jari kan, semakin besar ukuran atau semakin besar jari-jari, maka semakin mudah melepas H. Berarti tingkat kemudahan melepas H itu I paling mudah, disusul Br, disusul Cl, disusul F. Artinya kalau kita urutkan tingkat keasamannya, HI paling asam, disusul HBr, disusul HCl, disusul HF. Kalau mau dari yang terkecil berarti HF dulu ya, HF, HCl, HBr, HI. HF, HCl, HBr, HI. Dari kecil ke besar. Berarti pernyataan ini benar. Nomor 18 selesai. Kita lanjut ke nomor 19. Satu larutan XOH 2 kali dilarutkan dalam 1 liter udara. Udara, mungkin maksudnya air ya. Air. Jika KSP XOH 2 kali adalah 4 kali 10 pangkat min 18, maka pH dari pelarutan tersebut adalah, oke, di sini kita perlu bisa menuliskan persamaan reaksi yang terlibat pada KSP ya. XOH 2 kali ini kalau terlarut dia akan terionisasi jadi X2 plus aqueous ditambah 2OH minus aqueous. Jadi ibaratnya kalau XOH 2 kali ini terlarut sebanyak A, maka OH minus yang dihasilkan adalah 2A. KSP itu adalah konsentrasi X2 plus dikali konsentrasi OH minus pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini dari mana? Dari koefisiennya. Kalau nanti X-nya ini koefisiennya bukan 1, 3 misalnya, ya dipangkatkan 3. Tapi karena ini 1, pangkatnya juga 1, begitu. Nah, kalau kita masukkan, KSP-nya kan ini. 4 kali 10 pangkat min 18. X2 plus-nya A. OH minus-nya 2A, pangkat 2. Berarti kan ini totalnya adalah
4A pangkat 3, yang di sini 4 kali 10 pangkat min 18 gini kan. 4-nya kita coret. Berarti tinggal 10 pangkat min 18 sama dengan A pangkat 3. Berarti A-nya adalah 10 pangkat min 18 dibagi 3 itu adalah 6. Berarti 10 pangkat min 6. Ini adalah A-nya. Yang ditanya di sini adalah pH. pH itu hubungannya dengan OH minus nih, bukan X-nya. OH minusnya ya. Berarti kita tulis di sini konsentrasi OH minus itu kan 2A tadi kita misalkan. A-nya ketemu 10 pangkat min 6, berarti 2 kali 10 pangkat min 6. Ini adalah OH minus. Untuk POH berarti adalah min log konsentrasi OH minus. Min log 2 kali 10 pangkat min 6. Ini adalah 6 min log 2. Di sini dibilang log 2 itu adalah 0,3. 6 minus 0,3. Ini hasilnya adalah 5,7. Tapi ini baru POH ya. Baru POH. Ini tahap 1, tahap 2. Sekarang kita masuk ke tahap 3. Mencari pH. pH itu kan 14 dikurangi POH. 14 dikurangi 5,7. Hasilnya adalah 8,3. Jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor 19 selesai, kita lanjutkan ke nomor 20. Suatu obat baru yang diperoleh dari biji tanaman ternyata berasal dari basa organik yang lemah, basa lemah. Bila 0,1 molar larutan obat tersebut dalam udara, dalam air mungkin maksudnya ya, mempunyai pH 10, maka Kb obat tersebut adalah baik, pH 10, berarti kita bisa ubah menjadi POH. POH-nya berarti sama rumusnya kayak pH. Kalau pH tadi kan 14 dikurangi POH. Kalau POH 14 dikurangi pH. 14 kurangi 10, POH-nya 4. Karena POH-nya 4, maka kita bisa hitung OH minusnya. Konsentrasi OH minusnya yaitu 10 pangkat min POH. Berarti 10 pangkat min 4. Ini OH minusnya. Nah, sekarang kita diminta menghitung Kb. Ini kan basa lemah ya. Rumus basa lemah itu adalah konsentrasi OH minus sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basa. Konsentrasi OH minus kan kita udah dapat nih. 10 pangkat min 4. Sama dengan akar, Kb-nya kita nggak tahu. Molaritas atau konsentrasinya sudah diketahui di soal 0,1. Ya udah kita ilangin akarnya dengan mengkuadratkan. Jadinya 10 pangkat min 8 sama dengan 0,1 kali Kb. Berarti Kb-nya adalah 10 pangkat min 8 dibagi 0,1. Berarti 10 pangkat min 7. So, ini adalah nilai Kb dari basa lemah yang dimaksud pada soal nomor 20. 10 pangkat min 7 yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 21. Kw udara, udara ya, ini mungkin maksudnya air ya. Kw air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 1,08 kali 10 pangkat minus 14. Kw air pada suhu 100 derajat adalah 5,13 kali 10 pangkat min 13. Bagaimana keasaman udara di kedua suhu tersebut? Karena dia sama-sama air, ini asumsinya air murni ya. Ya berarti sama-sama netral, mau di suhu 25 maupun di suhu 100. Berarti jawabannya adalah yang C. Suhu 25 netral, suhu 100 netral juga.